Puji Tuhan, firman Tuhan di pagi hari ini dari Ibrani 13 ayat 4 sampai 6. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pesina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Puji Tuhan. Ini firman Tuhan buat kita semua di pagi hari ini. Dan semua katakan bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Setiap saat Tuhan kasih firman untuk kita. Pewahyuan untuk kita sampaikan bagi umat Tuhan. Dan saya ingat waktu itu kami pagi-pagi biasa berdoa penyembahan di bawah. Dan saya bertanya, Tuhan saya mau sampaikan firman Tuhan apa? Untuk umat Tuhan Air Hidup Ambon. Apa yang saya mau sajikan? Dan saudara saya mendengar suara Tuhan sangat jelas. Bagi saya dari ayat yang ke-4 tadi. Jangan cemari tempat tidurmu. Karena orang-orang Sunda dan pesina tidak punya tempat, akan dihukum Tuhan. Jadi, coba dikasih naik dulu yang ayat 4 tadi. Iya. Janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang Sundal dan pesina akan dihakimi Allah. Jadi waktu saya dengar firman Tuhan itu, saudara, hati saya seperti menolak, saudara. Sungguh mati, saudara, saya rasa Tuhan, saya tidak kuat bawa ini firman ya secara manusiawi. Saya merasa ini agak berat ya. tapi saya sudah tahu, kalau saya tidak boleh tanya Tuhan ulang. Karena kalau Tuhan sudah bicara ya itu. Jadi saya tidak tanya Tuhan lagi, cuma saya bilang Tuhan, karena ini dari Engkau, saya mohon supaya Engkau buka ini firman Tuhan bagi saya untuk saya sampaikan untuk jemaat Air Hidup Ambon. Jadi saya mau katakan bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Setiap firman Tuhan yang berasal dari pewahyuan Tuhan itu selalu menusuk kita. Selalu menekan jiwa kita. Tapi kalau kita mau berubah, maka saya percaya kita akan diberkati. Kalau Anda tidak ada di situ tidak boleh tersinggung. Tapi kalau memang Anda tersinggung, Anda perlu berubah. Karena satu, Tuhan mengasihi Anda. Dan Tuhan mau Anda berubah. Banyak kesaksian di tempat ini ketika orang-orang berubah, mereka diberkati. Seorang anak muda kemarin berkata bahwa saya, Mama, saya sangat diberkati. Saya belajar menjaga kekudusan hidup saya seperti apa yang disampaikan. Dan saya melihat Tuhan bahwa saya dalam promosi. Dia mulai bilang level dia kerja begini, kedua gini, ketiga gini, sekarang keempat. Saya bilang bagus, iya Mama. Saya menerapkan apa yang disampaikan. Ya puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, judul saya virus yang berbahaya. Semua katakan? Iya. Ibrani, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Ibrani pasal 13 adalah penutupan dari kitab Ibrani dan diakhiri dengan nasihat-nasihat kepada orang-orang percaya. Kita lihat ayat 4. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang Sunda dan pesina akan dihakimi Allah. Bapak Ibu Saudara, kata mencemarkan dalam bahasa Inggris dikatakan defile. Defile artinya kotor, cemar, rusak. Dalam bahasa Yunani diartikan dengan kata ternodai. Dan dalam perjanjian baru diartikan dengan kata terkontaminasi. Jadi kata jangan mencemarkan dalam hal ini ditujukan bagi sebuah pernikahan. Di mana pasangan suami istri harus tetap menjaga kemurnian pernikahannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, pernikahan Anda tidak boleh dicemarkan, dikotori, dinajiskan, dirusakkan. Perkawinan saudara tidak boleh dikontaminasi dengan apapun. Kalau saudara membiarkan itu kotor, cemar, rusak dan najis, maka tanpa saudara sadari virus-virus itu berbahaya sedang datang bagi saudara. Jadi tidak dikasih virus yang mematikan. Tapi ini virus berbahaya supaya Bapak Ibu Saudara tahu itu bahayanya. Dan kalau Bapak Ibu Saudara terus melakukan, maka virus itu akan menghancurkan Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan main-main dengan virus saudara. Bukan saja corona ya. Tapi virus juga berbahaya di dalam kehidupan kita secara khusus dalam sebuah pernikahan kudus. Jadi dengan kata lain, keintiman antara suami istri tidak boleh dibagikan kepada wanita lain atau laki-laki lain atau pria lain. Hanya engkau dan suamimu, hanya engkau dan istrimu. Amin. Pernikahan itu merupakan ide Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara,
Pernikahan itu merupakan ide Tuhan dan inisiatif Tuhan. Dan Tuhan memiliki rencana yang besar atas setiap pernikahan. Jadi yang belum menikah Anda dengar, pernikahan itu ide Tuhan dan inisiatif Tuhan. Kalau sebentar Anda menikah, jangan cemari dengan virus-virus yang bisa membahayakan Anda. Jangan kotori tempat tidur pernikahanmu yang kudus. Jangan biarkan itu terkontaminasi dengan apapun. Pernikahanmu harus dijaga bersih. Karena Tuhan punya rencana besar dengan sebuah pernikahan. Belakangan ini pernikahan jadi rusak. Itulah sebabnya anak-anak hidup dalam kekacauan. Broken home dan tidak tahu mau kemana. Makanya iblis menawarkan kepada anak-anak muda. Ayo sini, di rumah tidak ada kedamaian. Mari di sini. Kamu pergi saja di sini. Di nightclub. Anda pergi saja ke tempat-tempat narkoba. Ke tempat-tempat pesta narkoba. Pesta-pesta seks. Dia tawarkan Anda untuk hal-hal demikian. Tapi saya mau katakan, Tuhan mengasihi Anda. Itulah sebabnya setiap orang yang masih bujang belum menikah. Anda harus mulai berdoa untuk pasangan Anda. Karena setiap pasangan yang berasal dari Tuhan Allah itu utuh. Jangan Anda mencintai wanita yang kedagingan. Dengan hawa nafsu. Karena itu akan menghancurkan Anda. Mulailah berdoa. Ibu-ibu juga mulai berdoa untuk anak-anakmu. Siapa sebenarnya pasangan hidup anakku. Karena setiap orang tua tidak akan biarkan anak-anaknya rumah tangganya hancur. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sadar bahwa ini adalah ide dan inisiatif Tuhan, maka tidak pantas untuk kita mempermainkan sebuah pernikahan. Pastor Charles R. Swindoll mengatakan bahwa dalam pernikahanlah pria dan wanita meninggalkan keluarga mereka masing-masing dan membangun keluarga baru. Amin. Itu yang Tuhan Allah bilang. Kau mau kawin keluar, tinggalkan si mama, tinggalkan si bapak dan saudara, pergi keluar. Amin. Mereka ini saling mengabdikan diri bagi pasangan mereka. Di mana kelanggengan menjadi bebas. Kalau tinggal yang orang tua sengsara. Mau bangun, mau mantu sebangun kau belum? Bapak mantu sebangun kau belum? Ipar sebangun kau belum? Kalau sudah bangun, waduh saya tidak bisa minum teh. Amin. Kalau Anda laki-laki tinggal di rumah istri Anda bangun, Anda tertekan. Tidak perlu Anda jawab saya. Anda pasti tertekan, bapak mantu sudah sapu rumah, saya masih tidur. Betul saudara? Saya bangun, bapak mantu sudah minum teh, aduh. Saya rasa Anda tidak akan bangun-bangun dan Anda terus berdoa, kalau boleh bapak mantu pi pasar. Supaya saya bisa bangun minum teh. Amin. Kalau boleh bapak mantu pergi juga, pergi cepat. Supaya beta mau bangun, beta perut lapar. Amin saudara. Jadi rumah tangga suami istri berdua tuh enak saudara. Menikmati kehidupan yang baik. Jadi saudara, mereka ini hanya kematian yang memisahkan. Mereka jadi satu dalam tujuan dan arah serta dukungan bersama untuk mencapai visi dari pernikahan mereka. Nah itu orang menikah begitu, dong bahagia. Ini baru menikah 1 hari cincin kawin semua di got. Saya harap Anda jemaat hidup tidak demikian, amin. Marah-marah boleh tapi jangan cincinnya dibuat, itu emas, itu uang keluar. Oke? Ya. Jadi itulah pernikahan. Langgeng, bahagia. Jika tidak ada saling, lalu kemudian rumah tangga itu juga tidak ada saling menyerang. Saling menyalahkan, tapi saling mendukung. Tenang saja Pak, tenang saya sayang, Tuhan pasti tolong. Tapi kalau ada yang membantu ipar-ipar, sesabaran saya sepulaki, ada bagian saya bilang, lalala. Saudara jadi pusing. Jadi kalau tinggal sendiri itu cuma laki dengan ketum bicara. Atau bini dengan ketum bicara. Kalau tinggal 3 kecamatan, si A bilang begini, si B bilang begini, si C bilang, Anda pusing, karing badiri-badiri. Waktu Anda menikah badan gemuk, waktu Anda menikah masuk dalam 3 kecamatan, surut badan Anda. Surut saudara. Tapi saya percaya di air hidup Amon tidak, amin. Saudara coba kalau Anda mulai menikah, mulai berdoa, Tuhan Allah kasih Anda rumah dong. Amin. Tuhan pasti kasih. Kita cuma tidak mau datang rendahkan diri minta sama Tuhan. Coba kalau kita minta sama Tuhan, Tuhan bilang ini loh buat kamu. Berhenti hidup di satu rumah, 3 kecamatan itu stop akan sudah. Saya memulai pernikahan saya dan suami saya seperti itu.
3 tahun suami saya, kami kos-kosan. Dan suami saya kasih saya bangun rumah di Karampanya untuk saya 3 tahun waktu saya menikah. Rumah itu sudah ada. Kadang juga di dapur itu belum ada tehel. Tapi saya menari senang. Tuhan dangke banyak, tidak tinggal di rumah kos-kosan yang air jatuh. Mesti taruh apa lagi? Loyang kecil, pono, loyang besar, tacu, panci, taruh di situ. Jadi saya sudah senang saudara. Yang penting rumah ini ada buat saya, amin. Betul saudara. Jadi dengar baik-baik. Tidak ada keluarga kami yang tinggal, tidak boleh. Kami boleh bantu mereka, tetapi tidak boleh masuk untuk mengatur rumah tangga kami dan anak-anak kami. Tidak boleh. Itu penting saudara dan itu firman Tuhan. Itu Alkitabiah. Ya, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, pernikahan adalah sebuah keunikan dan di dalamnya Tuhan ingin mencurahkan berkat-berkatnya. Katakan Tuhan mau curahkan berkat. Ya, jadi kalau Anda menikah tuh tunggu berkat. Yang sedikit mama tepu lagi sempulah rumah lah, mama tepu lagi bilang bodoh buta lu kok tarima akan saya itu berkat besar masuk. Nyanyian dalam pernikahan itu selalu sama. Dari masa ke masa, zaman ke zaman, generasi ke generasi. Yaitu buta huruf perempuan bodoh, buta huruf badaki kotor. Itu sudah dia punya nyanyian. Sama nyanyiannya saudara, tidak bisa tidak. Jadi sabar saja dalam pernikahan itu. Karena Tuhan punya rencana indah dengan pernikahan. Kadang orang tidak kuat tahan lalu lari. Tapi saya mau katakan Anda harus bertahan. Jemaat hidup Ambon yang sudah menikah, sekarang ini saya bilang bertahan. Kalau Anda tidak bertahan, Anda tidak bisa melihat berkat itu mengalir. Bertahan saja. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, tujuan pernikahan salah satunya adalah untuk menguduskan diri kita sendiri dan pasangan kita. Katakan amin. Nah, Mazmur 128 kemarin juga sudah disinggung di sini waktu komsel. Berkat Tuhan akan mengalir dalam sebuah keluarga. Itu dimulai dari suami yang takut Tuhan. Amin suami-suami. Suami atau pria atau pemimpin rumah tangga yang mau berkomitmen untuk hidup kudus. Jadi Anda suami harus berkomitmen. Saya mulai hidup kudus sekarang ini. Kalau Anda pernah gagal di masa lalu dan memulai satu pernikahan, Anda belajar hidup kudus. Demikian juga istri harus hidup saleh. Tunduk pada suami. Walaupun Anda di kantor itu punya jabatan lebih tinggi atau punya penghasilan lebih banyak, di rumah itu Anda tunduk. Amin. Tunduk artinya menghormati setiap keputusan yang dibuat oleh suami. Melayani dia dengan penuh kasih dan cinta, bukan takut. Kalau orang layani laki karena takut, dia punya hasil tidak ada. Harus melayani dalam ketundukan dan penghormatan. Bawa dia teh dengan baik, layani dia dengan baik. Kan sering wanita-wanita melayani suami menjadi penopang, tapi tidak pada aturannya. Kalau kita layani kan tangan kita bukan mulut. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara khususnya ibu-ibu wanita-wanita yang dikasihi Tuhan. Hiduplah dalam penghormatan akan suami. Kalau suami bicara tuh dengar dulu. Suami mulai bicara gitu. Kita tidak menghormati suami kita. Dengar sampai dia bicara selesai. Oh ya maksudnya gitu. Amin saudara. Menghormati dia supaya di suami yang mungkin tidak takut Tuhan itu dimenangkan. Karena ada kehidupan istri yang demikian yang membuat suaminya bertobat. Seperti kemarin saya bilang ada seorang ibu di sini, kehidupannya baik. Suami belum datang ke gereja, suami perhatikan dulu. Oh iya dia berubah, maka saya pergi ke gereja. Jadi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, apapun kondisi yang kau alami dalam rumah tangga, belajar untuk menghormati suami Anda. Saya sudah bilang kemarin jadi guru. Kalau Anda jadi guru kepada sekolah, kan biasa guru-guru kan datangnya rotan toh. 1 tambah 1, 2, iya. 2 tambah 2, 4. 2 tambah 2, 3. Buta huruf. Buta huruf. Saya bawa orang apa? Mama, pantas. Orang itu kampungnya buta huruf semua. Jangan Anda bikin Anda punya suami seperti gitu, amin. Anda toki, Anda punya suami pun kepala, Anda ambil rim, pukul dia. Itu tidak benar. Anda ambil dia punya uang. Anda tanya, mana uang? Dan saya percaya wanita-wanita ini sudah berubah. Mereka semua orang-orang hebat. Sampai bertahan sampai saat ini itu luar biasa. Pernikahan masih tetap bahagia, itu luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara sangat penting untuk menjaga kekudusan pernikahan Anda. Dengan jalan jaga pikiran Anda. Bapak Ibu Saudara dengar, pikiran ini medan pertempuran selama Anda hidup di dunia. Ini medan pertempuran. Apabila pikiran Anda salah, maka tindakan Anda akan salah dan hasilnya pun pasti buruk.
Oleh sebab itu sangat penting untuk jaga kekudusan pernikahan Anda dengan jalan jaga pikiran Anda. Sulia pergi di kantor, laki bini sudah kasih rapi baju, bersih, sepatu, semua sudah. Ada istri-istri yang Pak duduk ya, saya pakai kaos kaki, saya kasih sarung Bapak punya kaki dalam sepatu. Bapak duduk. Kasih baju yang bagus, tas, lalu Bapak berjalan. Sampai di kantor, duduk. Aduh. Sekretaris lewat, aduh bitis murni bitis bersih kasbi kupas. Wow. Aduh mata apalagi sudah lentik-lentik bulu-bulu mata. Rok tidak sampai-sampai. Aduh. Saudara sudah lupa perempuan tadi yang kasih setel saudara. Sudah lupa saudara punya istri yang tadi, yang siapkan makanan, kasih pakai sepatu, betul? Kasih pakai helm di kepala. Pak jalan bye-bye, Tuhan memberkati. Shalom ma, terima kasih mama. Sampai di rumah, sekretaris lewat pusing saudara. Pikiran mulai kacau balau. Bini sekretaris. Saudara mulai suteng. Aduh. Tapi saya percaya di sini tidak ada amin saudara. Kalau Anda pemimpin-pemimpin di kantor atau sebuah perusahaan, saya mau bilang, jaga pikiran Anda. Karena Anda akan berhadapan dengan manusia-manusia cantik dan manis. Amin. Dan istrimu di rumah mungkin cuma pakai daster sobek-sobek. Tidak ada lipstik. Kotor. Kaki telanjang sih ada sandal. Tapi saya mau bilang, dia itu yang melayani Anda. Dia itu yang membuat Anda sukses dan berhasil. Amin. Jadi biar perempuan-perempuan berjalan kiri kanan, rok pendek, tangan putus. Satu jari. Tapi sudah harus ingat perempuan yang ada di rumah. Yang menunggu Anda pulang kerja. Yang menyiapkan makanan untuk Anda. Yang menyiapkan pakaian untuk Anda. Pikirkan dia saudara. Anda harus ingat bahwa Allah ada dalam pernikahan Anda. Dan itulah sebabnya Anda tidak boleh kotori pernikahan itu. Tidak boleh kotori. Anda punya janji nikah untuk istri Anda. Anda bergerak kemanapun Tuhan ada di situ. Jadi Anda belajar menghormati komitmen yang Anda pernah katakan di hadapan Tuhan dan di hadapan gembala, jemaat. Waktu Anda dinikahkan. Ini bukan perkara yang mudah saudara. Tapi saya percaya dengan pertolongan Tuhan. Anda bisa pasti melakukannya. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara harus bangun hubungan intim dengan Tuhan setiap saat. Betul saudara? Iblis itu paling senang serang hamba-hamba Tuhan. Hamba Tuhan diserang salah satunya wanita, kekuasaan dan uang. Jadi kalau Anda tidak hati-hati, Anda bisa jatuh. Nah, saya percaya dengan membangun hubungan dengan Tuhan, dengan menjalin hubungan dengan Tuhan, bangun mesbah dengan Tuhan, saya percaya hati Anda akan kuat untuk melewati semuanya. Biar perempuan setan tarampas apa lewat di muka, laki-laki setan tarampas apa lewat di muka, beta saya anggap dia. Amin saudara. Belajar untuk menghormati pasangan Anda. Jangan hianati dia. Amin. Amin Bapak Ibu. Sayangi dia, cintai dia. Jangan sakiti dia. Jangan buat hal-hal di belakang dia yang dia tidak tahu. Apalagi kalau Anda buat itu, dia adalah wanita yang suka berdoa, suka bangun hubungan dengan Tuhan. Anda tidak bisa simpan dosa itu, Tuhan akan buka buat dia. Iblis tahu bahwa dampak dari sebuah pernikahan yang kudus itu sangat besar. Maka serangan dari si jahat sangat frontal, khususnya di hari-hari terakhir. Iblis nyata-nyata serang kita dengan pernikahan kita. Iblis terang-terangan saudara, dia serang rumah-rumah tangga karena tujuannya menghancurkan. Sekarang kita lihat kalau orang berselingkuh, orang bersinah, orang selingkuh ketahuan, selalu saja mereka tidak mau disalahkan. Amin. Dan firman Tuhan memang jelas berkata, perempuan bersinah kalau makan habis cuci mulut dan berkata, aku tidak bersalah. Kan suara-suara itu kita dengar, aku tidak bersalah suamimu. Aku tidak bersalah, istrimu yang goda aku, suamimu yang goda aku, bukan aku. Jadi akhir zaman ini saudara melihat di mana-mana
Rumah-rumah tangga secara terang-terangan terbuka diserang oleh iblis. Karena tujuannya hancurkan rumah tangga. Anak-anak juga dihancurkan sehingga tidak punya masa depan. Jadi saya harap saudara dengar baik-baik. Saya ingin berdoa buat saudara. Hentikan setiap kegiatan ini. Karena ketika Anda melakukan dosa, itu mengalir kepada keturunanmu. Jadi ketika Anda hidup dalam hal itu, perlu didoakan. Bukan saya doa, saudara, perlu pelepasan. Kalau Anda tidak dilepaskan, Anda mengulangi apa yang pernah orang tuamu buat. Melalui berbagai macam cara dan bentuk, iblis berusaha hancurkan pernikahan Anda. Iblis melepaskan virus-virus yang sangat berbahaya untuk menyerang dan menghancurkan pernikahan Anda. Oleh sebab itu Anda harus waspada dan bijaksana. Kalau tidak, perkawinan Anda akan tercemar dan berakhir dengan kehancuran. Betul saudara, di mana-mana katanya tuh orang mulai kasih SMS dulu. Mazmur 73 ayat berapa? Padahal saya ada Mazmur 73, tetapi dia bilang akan sah. Puji Tuhan, kirim firman Tuhan perbeta. Kirim akang pagi hari. Nanti siang kirim lagi. Mazmur 23. Nanti malam kirim lagi. Tengah malam kirim lagi. Aduh, perhatian ya. Tidak tahu aturan, kalau orang punya jam istirahat. Tidak pada tempatnya. Jadi ke Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang seperti itu termasuk hamba-hamba Tuhan, jangan Anda balas. Terima kasih Bapak Pendeta, terima kasih Bu, terima kasih Usi. Jangan ganggu, jangan saudara. Itu virus-virus jahat sedang mencari lowongan untuk hancurkan Anda. 1 kali ada bayi, 2 kali sumulai, 3 kali tarika, 4 kali laki bini bakalai. Jadi kita harap jangan saudara, iblis punya banyak cara banyak untuk hancurkan pernikahan Anda. Apalagi Anda lagi sepi, lagi mana dengan laki. Aduh, wah WA tuh masuk banyak amat. Betul saudara, untuk membuat Anda keluar daripada rancangan Tuhan. Jadi rancangan Allah atas sebuah pernikahan itu sangat indah. Saudara, Tuhan senang dengan pernikahan Anda. Rancangannya indah untuk Anda. Bukan sekedar kita mengalami berkat pernikahan itu sendiri, tetapi juga supaya saudara perkenalkan Kristus melalui pernikahan saudara dan menolong orang-orang lain yang bermasalah dengan pernikahan mereka. Jadi Anda harus, rumah tangga Anda harus bersih supaya Anda juga menjadi berkat dan menolong orang lain yang mengalami masalah rumah tangga. Kalau Anda bermasalah dalam rumah tangga, Anda tidak bisa tolong orang bermasalah rumah tangga. Kalau Anda berzina, berselingkuh, tidak bisa saudara. Anda harus lepaskan diri dulu, baru Anda jadi berkat buat orang lain. Selama Anda terikat, Anda sampaikan, tapi tidak punya kuasa di balik setiap perkataan. Tidak ada power, tidak ada urapan atas setiap perkataan yang Anda katakan, karena Anda sendiri lagi terikat. Nah, hari ini kita akan belajar virus-virus berbahaya yang mencemarkan tempat pernikahan Anda. Dan ini sangat penting. Jadi saya harap Bapak, Ibu, Saudara jemaat dari Hidup Ambon memperhatikannya dengan baik. Kalau Anda tidak memperhatikan dengan baik bahaya-bahaya ini, maka bahaya ini akan datang. Iblis akan datang dengan virus-virus lain yang akan membuat Anda hancur. Pernikahan Anda akan hancur. Dan anak-anak Anda akan mengalami trauma yang sangat berat dalam hidup. Dan agak sulit sekali untuk dipulihkan. Virus yang pertama saudara, persinahan. Semua katakan? Iya. Alkitab mengatakan kalau hukuman dari persinahan adalah hukuman mati. Mari kita lihat Ulangan 22 ayat 12. Apabila seseorang kedapatan tidur dengan seorang perempuan yang bersuami, maka haruslah keduanya dihukum mati. Laki-laki yang telah tidur dengan perempuan dan perempuan itu juga. Demikianlah harus kamu hapuskan yang jahat itu di antara orang Israel. Imamat 20 ayat 10. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Itu hukuman akibat orang berzina. Makanya suatu saat waktu Yesus ada, orang-orang Farisi Torah datang bawa seorang wanita yang berzina. Guru, dalam hukum kami begini. Apa yang guru mau lakukan? Siapa yang tidak berdosa? Lempar batu untuk dia. Karena hukumannya itu tetap hukuman mati. Tapi setelah itu satu persatu pergi tinggalkan dia. Yesus berkata kepada wanita itu, di manakah mereka? Mereka sudah pergi. Jangan kamu ulangi yang sama. Aku mengampuni kamu dan jangan ulangi yang sama. Jadi kalau Anda sudah diberi pengampunan, jangan ulangi lagi. Amin. Mungkin Anda berkata, saya berbuat zina tapi saya hidup diberkati. Saya berbuat zina tapi usaha saya jalan baik.
saya sehat, saya tidak mati, ya nanti juga Anda mati. Tetapi saudara dengar baik-baik, ketika Anda jatuh dalam persinahan seperti gini, karunia Anda, potensi Anda, masa depan Anda, berkat-berkat Anda, mati semuanya. Anda mau bikin apapun, tetap gagal. Kalaupun Anda terima berkat, itu sedikit. Jadi Tuhan, mari ini Anda berhenti dari kegiatan hidup dalam persinahan. Karena itu akan membahayakan Anda, menghancurkan bisnis Anda, menghancurkan usaha Anda, menghancurkan potensi Anda, menghancurkan masa depan Anda, menghancurkan karir Anda. Amin saudara. Walaupun saat ini kita melihat di mana-mana persinahan terjadi. Tapi saya mau katakan kalau Bapak Ibu saudara di tempat ini dengar, berhentilah. Tuhan bilang buat wanita berdosa itu, pergi, aku tidak hukum kamu. Tapi jangan ulangi lagi. Jangan buat itu lagi. Yang kedua saudara, bahaya yang kedua. Virus yang berbahaya yang kedua, perselingkuhan. Semua bilang perselingkuhan. Perselingkuhan bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Kalau pasangan suami istri buka celah untuk dosa perselingkuhan, masuk dalam rumah tangga, maka itu akan masuk. Nah Bapak Ibu Saudara, ada satu tempat yang harus Bapak Ibu Saudara waspadai, yaitu di dunia kerja. Dan ini menjadi tempat yang subur bertumbuhnya perselingkuhan. Kalau kita lihat sekarang ini di dunia kerja, di kantor-kantor maupun perusahaan-perusahaan di mana orang-orang bekerja, paling banyak orang melakukan perselingkuhan. Sangat banyak. Saudara lihat saya seperti saya ada di dunia mana? Itu nyata saudara. Satu kantor Pak Gunganga jadi pergi. Tidur siang bersama di hotel atau penginapan. Itu sudah biasa. Mereka kata itu sudah biasa. Kalau kita tanya begitu untuk mereka katakan memang saya ini kampungan. Tinggal di kota tapi kampung. Tidak tahu dunia ini seperti gitu. Saya mau katakan buat Bapak Ibu Saudara, perselingkuhan terjadi di mana-mana. Dan tempat yang paling subur itulah di mana dunia Anda bekerja. Yang menurut Dr. Tina Betesina, seorang psikolog, dia mengatakan bahwa bekerja berdampingan dengan seseorang setiap hari, melihat dia tertekan dengan pekerjaan, bersempati atas masalahnya, akhirnya cinta dapat tumbuh tanpa salah satu pihak benar-benar menyadari. Itu menurut Tina tadi. Jadi kalau berdampingan setiap saat, lihat dia susah berdiri tolong dia, kasih dia tisu waktu dia menangis, kasih dia air 1 gelas, ajak dia makan siang, dengar dia punya keluh kesah, tanpa sadar benih-benih cinta tumbuh tanpa mereka menyadari. Jadi kalau sudah di kantor lihat teman kerja tuh 1 kali saja sudah. Jangan lihat dia bajang kiri kanan mata, bawah sampai ke kaki. Amin Bapak-bapak. Kalau Anda mau puas, nganga Anda pembini di rumah, nganga dia atas bawah kiri kanan. Jangan orang-orang punya istri atas bawah kiri, kan dia punya suami ada. Amin. Halo? Bapak Ibu diberkati, amin. Kata bikin tepuk tangan buat Tuhan dulu, jangan tegang. Bapak Ibu Saudara, dalam dunia kerja sering terjadi pola kebiasaan berbagi informasi pribadi. Sebelah lagi baik kasih. Baik. Oh ya. 1 bulan kemudian saya lagi baik. Tahu akang. Berarti saya mengerti dia. Si badan kurus kah? Lah iya bagaimana saya kurus lagi saya kerja tuh. Tukar informasi. Lalu saya pembina yang mana? Dulu betul tanya OCC yang mau tuh. Mangkali kata 2 bahagia. Aduh, bicara panjang lebar. Sudah mari kata Nabi makan. Mungkin awalnya saya apa-apa saudara. Karena cuma sayang tuh dia punya masalah. Mungkin suami pukul dia. Jadi kita bilang ibu-ibu kalau suami bakal saudara lah. Pukul saudara ke bakal lagi. Jangan bilang akan merasa orang. Apalagi taman dulu baku dekat nih. Kayak betul sih susah kak. Kemarin saya ceria.
Bagaimana saya susah tapi paling hati sakit beta pulang kita tadi katuna baku bakalai. Oh. Sudah mana katuna pi makan. Aduh Tuhan, pucuk di tim ulam tiba. Pucuk dicinta ulam tiba ada. Ayo ini boleh. Tuhan kenapa dulu-dulu dia tanya beta Tuhan. Ada saudara yang kekasih. Ini virus-virus berbahaya. Lagi datang untuk menyerang saudara. Duduk makan, mulai cerita kembali. Mulai aduh dia ini cantik, dia ini tampan, pribadi luwes. Sikapnya selalu mendengar. Kalau di rumah paman, beta bilang ini, hei bersih, beta lalala. Pak, pindah sana, pindah. Beta capek nih, bisa saya bisa dengar orang bicara, pindah. Tapi ayo ini, saya mengapa saya cerita beta dengar. Aduh Tuhan, ini boleh. Aduh, di sana saya mau dengar beta bicara tapi sini dia dengar. Oh iya, wow. Saudara lihat itu. Ini virus itu sangat berbahaya masuk tanpa saudara sadar. Akhirnya muncul sebuah rasa. Ale rasa, beta rasa. Dua-dua selupa daratan. Akhirnya mari katun dua pi penginapan. Mari katun dua pi di hotel. Saya mau bilang buat saudara, saya banyak menanya orang begini. Dan dia bilang, mama tak lagi bikin beta cari orang lain. Bukan dulu banyak, sekarang juga banyak. Saya bilang pantas ya rumah tangga kacau-kacau. Saya sedih saudara. Saya selalu berdoa setiap saat, thank you ini roh jahat. Pindah dari saudara juga dari kota Ambon. Ini virus ini membahayakan, membuat kita jauh dari Tuhan. Padahal Tuhan mau rumah tangga kita diberkati. Tuhan mau keturunan kita diberkati. Tapi iblis masuk dengan cara-cara yang menghaluskan. Seperti dia baik, beta pun suami yang baik. Seperti dia cinta beta, dia dengar beta. Dia puji beta pun suami yang pernah puji beta. Saudara, beta pun suami yang pernah puji beta. Mungkin dia puji beta di orang-orang lain, kalau dia pelayanan pribadi, orang-orang. Dia akan bicara, beta punya kebaikan buat orang-orang. Karena ada beberapa orang juga datang bilang, Ma, Bapak bicara tentang Mama pun kebaikan. Punya cinta yang harus ketong ikuti. Tapi beta pun suami yang pernah puji beta. Apakah beta stres? Tidak. Justru setiap pagi beta cium, beta pulang lagi. Beta peluk dia. Dia mau pergi kantor, dia pulang, beta menunggu. Beta sapu rumah bersih, karena beta pun suami orang bersih. Jam 5 beta sudah harus bersihkan rumah bersih. Tempat tidur sudah bersih. Lalu saya mulai berdoa untuk rumah, pintu masuk di mana suami saya mau masuk. Saya sudah bersihkan atmosfernya semua. Jadi suami saya pulang, dia menikmati kebahagiaan di rumah itu. Apakah saya stres? Suami saya tidak puji saya? Tidak perlu. Saya puji dia. Saya berikan yang terbaik buat dia. Karena ketulusan hati saya untuk suami saya, dia cintai saya. Suami saya tidak bilang, I love you. Tidak pernah saudara. Tidak pernah. Seperti dia kikir akan saudara. Tidak pernah saudara. Jadi kalau suami saya tidak bikin untuk kita bikin buat dia. Amin. Suami saya tidak pernah peluk saya pagi-pagi, tapi saya menunggu dia pagi. Harus bangun, beta harus peluk saya. Beta peluk dia. Beta tunggu dia pulang, beta peluk. Saya tahu berapa kali beta harus peluk dia. Dan beta berikan pujian buat dia. Jadi kalau suami saya sudah pergi, saya sudah puasnya hidup saya. Saya menikmati kebahagiaan hidup berumah tangga dengan suami saya. Selalu dia bawa saya jalan-jalan ke luar negeri, bikin ulang tahun saya. Saya jarang ulang tahun di Ambon. Selalu suami saya buat saya bahagia di itu. Jadi suami saya tuh saya pernah bilang akan kikir. Kalau saudara punya suami seperti suami saya apa-apa. Anda mulai buat untuk dia. Amin. Tapi suami saya menunjukkan cinta dengan jalan, membawa saya jalan-jalan. Kasih makan saya, begitu. Mau apa? Kadang-kadang kalau saya pergi dengan suami saya libur luar negeri, dia bawa makanan, angkat itu taruh di meja saya sudah makan. Mau lagi, mau tambah lagi. Dan cukup. Itu kau mau lagi, kalau kamu mau tambah lagi tambah lagi. Dia mau menyenangkan saya. Dia tidak bilang. Jadi kalau saudara punya suami kikir seperti saya, kikir dalam hal pujian, Anda yang mulai. Anda peluk suami Anda, amin. Jadi kalau bapak ibu-ibu punya suami seperti suami saya, tenang saja. Dia tidak bisa bilang I love you. Dia tidak bisa bilang sayang. Tidak. Tetapi dia menunjukkan dengan memberi Anda mungkin kalung, anting, baju, tas. Itu berbeda-beda, orang punya cara menunjukkan sayang atau cinta. Amin. Jadi kalau suami tidak buat, Anda yang membuatnya.
Tunggu dia pulang dari kantor, di muka pintu tuh peluk dia. Terima kasih sayang, Tuhan sudah lindungi kamu. Jangan Anda bilang, hah mama otak ada kasih. Tadi kan dia marah beta pagi. Mana mungkin beta mau sambut dia seperti gitu. Sorry lah ya Oma. Jangan, Anda mulai melakukannya. Maka yang baik pada Anda itu mengalir untuk suami Anda. Dia akan pikir walaupun orang pendek-pendek apa tuh baju pendek lewat kasbi kupas. Dia akan ingat saya ada orang seperti istri saya. Karena dia menemukan cinta tulus dari hati Anda. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Anda harus sadar bahwa virus ini sangat berbahaya. Dan akan menghancurkan pernikahan Anda. Dan yang jadi korban adalah keluarga Anda. Anak-anak Anda sendiri. Lalu istri Anda, lalu memantu orang-orang tua saudara. Biasa kalau sudah pisah, ketemu jadi masalah. Tadi ketemu baik-baik dong, biasa ini ketemu aku baik. Jadi ketika orang berpisah, itu banyak orang dikorbankan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan bahwa Anda tidak akan jatuh cinta dengan teman kerja Anda. Amin. Saudara yang kekasih, Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mau memberkati rumah tangga kita. Tuhan mau memberkati keturunan kita. Tuhan tidak mau kita hidup mengotori pernikahan kita. Tuhan tidak mau kita merusak pernikahan kita. Tuhan tidak mau saudara. Tuhan mau kita kembali buat Tuhan. Kalaupun Anda sudah jauh, Anda balik. Karena pengampunan Tuhan masih tersedia untuk Anda. Amin. Jadi ingat virus-virus ini sangat berbahaya. Dan pastikan sekali lagi, beta saya akan jatuh cinta. Dan beta pun tamang kerja. Atau Anda mungkin tidak dengan teman kerja, tapi dengan orang yang baru dikenal di medsos. Jadi kalau ibu-ibu kesepian, duduk baca firman Tuhan, duduk menyembah Tuhan. Ketika Anda kesepian, itu masanya iblis, roh-roh jahat datang. Itu virus yang akan hancurkan Anda. Jadi hati-hati dengan medsos saudara. Atau cinta lama bersemi. Mantan pacar Anda waktu sekolah dulu. Sekarang kan begitu terjadi toh. Pacar lama, cinta lama bersemi. Saat Anda sendirian, Anda kesepian. Orang-orang ini hadir mendengarkan Anda punya curhat. Lalu Anda nyambung dengan dia. Merasa senasib sepenanggungan. Tapi istri lebih kerja, saya perhatikan beta. Iya beta lagi kerja, tapi beta pun suami begini. Rasa senasib. Lalu orang itu memahami perasaan Anda. Dan wow. Aduh. Dia pengertian, dia punya kasih, dia kebapaan. Ayo. Lalu Anda jatuh. Saya mau bilang ini sangat berbahaya. Hindari hal-hal ini saudara. Kalau Anda lagi kesepian, saya mau bilang buat Anda cari Tuhan. Jangan Anda cari medsos, Anda akan berbahaya. Saya ulangi lagi, jangan main dengan api. Kalau Anda tidak mau terbakar. Berhentilah dari kehidupan perselingkuhan. Berhenti saudara. Berhenti dari kehidupan itu. Jangan Anda bangga, banyak orang cinta beta. Gonta-ganti pasangan satu persatu. Jangan. Anda berhenti, kalau tidak virus itu membahayakan dan menghancurkan. Sekarang itu berbahaya. Tapi kalau Anda tidak bertobat, dia akan hancurkan Anda. Yang ketiga saudara, pornografi. Semua orang tahu pornografi, ulang-ulang di sini. Dibicarakan. Itu berarti itu penting bagi Bapak Ibu Saudara. Pornografi adalah hubungan seksual. Saudara ingat, pornografi. Hubungan seksual hanya dikhususkan untuk suami istri dalam sebuah pernikahan yang kudus. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara dinikahkan, diberkati, Tuhan memberikan bagi saudara keintiman seks untuk saudara menikmati dengan istri Anda atau suami Anda. Itu kudus saudara. Itu Tuhan berikan untuk Anda yang sudah bersuami, yang sudah berumah tangga. Bukan untuk orang belum berumah tangga. Jadi hubungan seks hanya dikhususkan bagi suami istri dalam sebuah pernikahan yang kudus. Amin. Katakan pernikahan yang kudus. Kalau Anda menonton film-film porno untuk kepuasan seks Anda, saya mau katakan itu virus berbahaya yang mengotori tempat tidur pernikahan Anda. Jadi suami-suami yang terlibat pornografi atau istri-istri, saya mau katakan, dengar baik-baik. Berhenti.
Suami yang terlibat pornografi hanya menempatkan istrinya sebagai pelampiasan dan keinginan seksnya. Dia keluar dari tujuan Tuhan bahwa seks itu keindahan yang hanya dinikmati oleh pasangan suami istri. Itu sesuatu yang indah yang Tuhan berikan buat kita. Bukan untuk orang yang belum menikah. Sebab itu Anda harus bertobat, berbalik, dan bersedia untuk dilepaskan. Kalau sekarang Anda sudah jatuh dalam kehidupan ini, saya mau bilang buat Anda harus bertobat. Di gereja ini ada hamba Tuhan, Anda datang untuk Anda dilepaskan. Kalau Anda tidak dilepaskan, masalah ini akan hancurkan Anda. Virus pornografi akan hancurkan Anda. Yang keempat, prostitusi. Semua bilang prostitusi. Amsal 7 memberi nasihat untuk selalu berjaga-jaga terhadap rayuan perempuan jalang dan perempuan asing yang suka menggoda dengan perkataannya. Saudara, wanita-wanita ini kata-katanya itu selalu menyukakan, menggoda setiap laki-laki. Perempuan seperti ini kita kenal dengan sebutan pelacur yang menggadaikan dirinya demi uang. Nah, sebagai anak Tuhan, kita diperingatkan untuk tidak terjerumus masuk ke dalam rumah-rumah pelacuran. Karena tindakan itu adalah dosa yang mencemarkan tempat tidur pernikahan atau kesucian pernikahan. Jadi Bapak Ibu ingat, hati itu harus kuat. Karena ada banyak wanita-wanita jalang, wanita-wanita asing, wanita-wanita ini akan menghancurkan Anda. Kalau Anda punya uang banyak, hati-hati. Uang taruh di gereja saudara, uang tolong orang susah. Jangan uang diberikan untuk orang-orang seperti gini. Bapak Ibu diberkati. Potensi-potensi Anda akan hancur, masa depan Anda akan hancur. Jadi saya bilang sekali lagi, berhenti hidup seperti gini. Dan juga bapak-bapak hidup seperti ini, berhenti. Ingat bahwa kamu juga punya anak-anak, jangan merusakkan anak-anak. Yang kelima, kemarahan yang tersimpan ini juga virus yang menghancurkan pernikahan Anda. Nah Bapak Ibu, dalam perjalanan sebuah pernikahan akan selalu ada konflik atau pertengkaran, betul? Pasti bertengkar toh? Ada yang bertengkar toh? Hamba Tuhan juga bertengkar. Betul? Ya, bisa saja ikan seng asin atau sayur tawar bisa bakal lain, hanya karena kecil. Pertengkaran yang tidak disikapi dengan baik akan selalu meninggalkan kemarahan, sakit hati, dendam, kebencian, dan satu saat akan meledak dan membawa kerusakan yang parah dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga Anda harus waspada untuk tidak menyimpan kemarahan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun. Ada wanita-wanita yang tidak bicara dengan suami bertahun-tahun. Bahkan ada orang tua yang marah dan sampai berkata, sampai beta mati, saya boleh lihat beta mayat. Jadi bagi wanita-wanita yang marah lalu dendam, simpan di hati, itu virus berbahaya. Kalau saudara bermasalah dengan suami, katakan jujur, saya sakit hati sama kamu. Saya begini, saya marah, saya segala macam, harus dibilang. Tidak boleh simpan kemarahan itu. Tidak boleh simpan kepahitan itu. Tidak boleh simpan saudara. Anda harus jujur. Anda harus akui, Anda harus katakan. Kalau Anda simpan kemarahan, kebencian di hati Anda untuk suami Anda, saya mau bilang virus itu akan datang dan menghancurkan kehidupan rumah tangga Anda. Ingat, virus itu berbahaya. Dia bekerja efektif sehingga pasangan suami istri semakin kecewa, semakin pahit, dan mengantar mereka kepada perceraian. Firman Allah berkata ayat 4, orang-orang Sunda dan pesina akan dihakimi Allah. Jadi saya mau sekali lagi, berhenti hidup berdosa. Berhenti hidup bersinah, berselingkuh. Berhenti untuk hidup pornografi. Berhenti untuk hidup dalam prostitusi. Bahkan kemarahan yang tersimpan. Untuk wanita saya mau bilang, kalau Anda tetap mempertahankan kemarahan, kebencian di hati Anda, maka gembala kita pernah berkhotbah. Salah satu, ini penelitian di Amerika Serikat membuktikan bahwa mereka berkata begini, salah satu daripada wanita terkena kanker, entah kanker payudara, kanker mulut rahim, atau segala macam kanker, itu adalah sakit hati. Kepahitan yang Anda simpan terlalu lama. Jadi kalau Anda sakit hati, wanita-wanita simpan lama, Anda harus bereskan. Anda tidak boleh hidup iri hati, sakit hati, dendam, kebencian, itu merusak hidup Anda. Kanker akan datang untuk saudara. Amin. Itu pembuktian membuktikan. Mereka buktikan di Amerika Serikat. Jadi banyak orang-orang sakit hati menyebabkan kena penyakit. Jadi saudara, wanita-wanita yang kekasih, lihatlah hati Anda. Anda hati betul keseng. Karena wanita itu makhluk perasaan, sedikit saya tersinggung. Sedikit tersinggung, sampai kapan Anda tersinggung?
Amin saudara. Sedikit tersinggung, itu tidak benar saudara. Kalau Anda punya hati tidak nyaman, sakit, iri, Anda harus perlu dilepaskan, dibebaskan. Kalau tidak, hal-hal itu akan merusak hidup Anda. Anda punya muka tidak bercahaya. Anda punya muka tuh kering, kerontang. Coba bisa lihat kiri kanan muka kering keseng. Iya. Saudara, kita harus bercahaya. Dari sini kita cahaya, kita bagus. Berjalan kemarahan bertahun-tahun, kebencian bertahun-tahun. Sampai di gereja pun duduk begini. Ketika orang kita tidak suka, kita pindah lagi tempat lain. Ngapain duduk dekat dia? Ini rumah Tuhan, saudara, rumah sukacita. Amin. Saya bilang datang di sini kita berpesta dengan Tuhan. Kita menari dengan Tuhan. Karena di sinilah kita berjumpa Tuhan. Jadi kalau Anda datang di sini menyanyilah, bertepuk tanganlah, bersukalah. Karena Anda berjumpa dengan Bapa. Ketika Anda menyanyi bersorak, ketika Anda mengalami hadirat Tuhan, Anda akan dipulihkan. Jadi untuk wanita jangan terlalu simpan sakit hati, penyakit datang untuk saudara. Penyakit roda-roda saudara. Amin. Jadi jemaat dari Ambon, Anda itu orang-orang hebat. Anda itu wanita-wanita luar biasa. Anda bisa bertahan dalam rumah tangga, itu hebat Anda. Anda bisa mendampingi suami Anda bertahun-tahun, itu luar biasa. Jangan biarkan rumah tanggamu dihancurkan. Hanya karena kemarahan di hati Anda, sakit hati dan kebencian. Jadi saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara, pemulihan itu penting. Semua orang pernah gagal. Jangan ulangi. Mari bangkit dengan pasanganmu. Peluk dia. Katakan, Mama terima kasih. Kalau istrimu di rumah katakan terima kasih Ma. Aku pergi bekerja, kau di rumah tunggu aku. Kau bekerja bersihkan rumah, urus anak-anak. Bapak dengar, itu perlu. Bapak yang berumah tangga dengar. Pulang mungkin itu buat Anda punya istri. Terima kasih Mama. Saya pergi bekerja, tapi kau ada di rumah mendoakan saya. Kau urus pakaian, cuci pakaian setrika. Kau ke pasar, kau masak. Kau mungkin belum makan. Tapi kau layani anak-anak dengan baik. Rumah bersih, pakaian semua siap. Jadi bapak-bapak tolong hargai istri Anda. Dia ada di belakang Anda untuk membuat Anda berhasil. Karena dia itu penolong. Anda di depan, tapi dia belakang Anda untuk topang Anda. Demikian juga istri-istri, peluk suamimu katakan, Pak kamu bekerja keras. Menghasilkan uang, aku hidup dengan anak-anak bisa sekolah. Uang sekolah, uang semesteran bisa selesai. Itu karena engkau kerja keras. Terima kasih Pak. Saya percaya rumah tangga ini tidak ada virus. Tidak ada. Karena ada cinta, ada kasih. Amin saudara. Jadi mulailah bapak-bapak jangan tahu kikir. Kenapa bapak-bapak kalau orang di kantor saya paling cantik, aneh. Saya paling manis. Lalu kenapa Anda punya istri, Anda tidak bisa bilang begitu. Amin. Coba bapak-bapak dengar kita bilang. Anda berhasil sukses. Satu, Tuhan. Yang kedua Anda punya istri itu loh. Dia berdiri, dia berdoa. Mohon supaya Tuhan berkati Anda. Dan kau pulang dapati dia bekerja. Kau dapati dia lagi urusan punya anak-anak. Bersihkan rumah, mencuci. Bapak Ibu kira mencuci itu gampang. Tidak seperti yang Bapak Ibu pikirkan. Apalagi kalau mencuci dengan tangan. Dengan ujang-ujang lagi. Nanti kalau Anda punya bagian kantor bersama, bagian kantor mana Pak? Ujang jadi aku boleh membahas. Memang saya buta huruf, saya tahu ujang. Saya sembihkan kemarin, dasar pemalas. Saya harap itu tidak boleh Anda keluarkan untuk istri Anda. Hormatilah dia. Karena dia pantas untuk dihormati. Amin saudara. Puji Tuhan, saya percaya kita diberkati, amin. Kalau jemaat Ari Hidup Ambon hidup bagus sayang, berkat itu mengalir. Berkat itu datang. Lalu kalau datang di gereja, kita lihat muka kita senang. Muka gigi kita hati suka. Tapi kalau datang yang muka sempica, bilang Tuhan ini ada apa lain? Ini angin barat daya dan topan laut dari mana lain? Sampai muka ini sempica. Tuhan sayang saudara, amin. Nah Bapak Ibu Saudara, firman Allah tadi berkata orang sundal pesina tidak akan dihakimi Allah. Jadi berhenti hidup yang tadi. Kalau Anda pernah gagal bangkit. Untuk anak-anak muda, jadi tadi kan anak muda senang ya kita lolos ya. Ini kan untuk rumah-rumah tangga, bukan kita, lolos.
Untuk anak muda dengar, jangan cemarkan tempat tidur Anda dengan persinahan. Karena hubungan seksual diberikan untuk orang yang sudah berkeluarga, bukan untuk Anda. Kalau Anda pernah jatuh, beta mau bilang bertobat sudah, jangan ulangi. Anda pelan-pelan Tuhan. Yang melayani di pelataran Tuhan. Pornografi, gambar-gambar, film-film porno. Saudara banyak kan yang datang bilang, Mama lepas dulu beta. Kau suka apa lah? Penyakit apa lo kau se? Penyakit yang sama Mama. Itu. Beta harus berjuang Mama. Beta berjuang lagi terus. Waktu akang mau datang tengking akang. Betul Ali berjuang untuk lepaskan itu juga tidak gampang. Tapi Ali harus berdoa baca firman. Saya bilang pasaran tolong balik dia Alkitab. Alkitab datang saya baca kemarin keluaran kejadian keluaran Imam itu baca urut-urut kesana. Supaya pikiran kota tuh lari persetan. Coba bapak-bapak yang bergumul untuk masalah ini. Anak-anak muda yang bergumul masalah ini. Mulai baca firman supaya otak-otak kotor tetap pindah. Waktu anak dulu baca firman. Pasti ibu bilang jangan akan bikin kau mengantuk. Lebih baik kau lihat gambar porno. Ini anda diperhadapkan dengan ini pilihan ini. Tapi anda terus bilang dalam nama Yesus setan porno pergi. Beta mau baca firman. Amin anak muda. Selalu sudah pornografi mulai onani masturbasi. Jadi kalau anda di dalamnya saya mau bilang anda berhenti. Kemudian apa lagi? LGBT. Termasuk dalamnya apa? LGBT ini homoseks, lesbian, dan TTBG dia pun anak-anak banyak. Ini tindakan seksual yang sangat keji di mata Tuhan. Coba kita lihat Imamat 20 ayat 13. Bagi seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertumpah kepada mereka sendiri. Saya mau bilang anda berhenti. LGBT, anda stop saudara. Kalau tidak anda punya hidup sampai di situ, tidak ada perkembangan apapun. Kalaupun anda punya, itu juga akan hancur. Berhenti dari hidup demikian saudara. Itu membuat anda menjadi cemar dan najis. Kepahitan, dendam, iri hati untuk anak muda. Kesombongan, kebencian, luka hati, kebohongan. Saya mau bilang anda harus berhenti. Untuk anda yang masih muda. Lihat masuk pacaran, hati sakit dalam hati. Ayo kenapa tanya perempuan terbaik, beta lebih bagus dari dia. Begitu tanya dia. Anda mulai sakit hati orang itu. Ya orang itu sentuh apa-apa. Halo? Saya harap anda mulai berhenti anak muda. Jangan hidup yang kepahitan saudara. Tadi saya sudah bilang. Jangan sampai penyakit datang untuk anda. Anda berhenti. Anak muda katakan saya berhenti. Itu seperti orang yang makang. Saudara mau lihat pekerjaan kaseng. Mau lihat promosi kaseng. Mau lihat berkat kasih. Berhenti bikin itu. Kalau hamba Tuhan setiap saat di bawah itu kata berdosa anda diberkati. Lalu kalau anda mencemarkan hidup anda dengan hal demikian. Bagaimana Tuhan berkati anda? Anda kira berdoa itu tidak lelah kah? Lelah saudara. Jadi untuk laki-laki, anak muda, perempuan-perempuan dengar. Berhenti, bilang dalam nama Yesus kita mau berhenti. 1, 2, 3. Memang tidak gampang saudara untuk berjuang tinggalkan hal ini. Tapi saya percaya anda deklarasikan itu. Dan roh Tuhan akan menolong anda untuk melewati semuanya. Anda akan berhenti semuanya. Karena masa depan gilang gemilang. Berkat-berkat promosi pekerjaan. Tuhan sudah siapkan untuk anda. Dan terakhir Bapak Ibu Saudara hamba uang. Virus hamba uang. Hamba uang artinya menganggap uang adalah terutama dan menjadikan uang segala-galanya dalam hidup. Paulus berkata dalam 2 Timotius 3 ayat 2. Manusia akan mencintai diri sendiri menjadi hamba uang dan seterusnya. Pada zaman akhir ini virus hamba uang semakin merajalela dan meningkat. Betul saudara? Apa saja bahaya virus ini? Pertama, kehilangan rasa puas. Jadi kalau anda jadi virus, anda jadi hamba uang? Pertama, kehilangan rasa puas. Pengkhotbah 5 ayat 9. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya, ini pun sia-sia. Salomo berkata demikian. Ibrani 13 ayat 5a tadi berkata cukuplah dirimu. Cukup berarti bersyukur dengan apa yang telah anda terima, anda dapatkan.
Cukup artinya Anda dapat memenuhi kebutuhan atau memuaskan keinginan Anda. Anda dapatkan apa? Itu semuanya terpenuhi, itu semuanya terpuaskan. Jadi mari kita belajar bersyukur. Kalau Anda jadi hamba uang, tidak akan pernah puas. Cukup artinya bukan berarti kita dapat ini lalu stop, tidak kerja, harus kerja. Tapi setiap penghasilan kita dapatkan, kita selalu berkata, puji Tuhan cukup. Kita menikmati hasilnya. Jadi bukan cukup berarti sudah dapat ini cukup ya, duduk ya, saya kerja lagi. Tidak, Anda harus tetap bekerja. Tapi dalam setiap penghasilan Anda tetap bersyukur. Terima kasih Tuhan, berkat yang saya terima mencukupi setiap kebutuhan saya untuk bulan ini dan keluarga saya. Amin saudara, itu cukup. Yang berikut saudara, apa saja bahaya dari virus hamba uang? B, menjadi serakah. 1 Timotius 6 ayat 9. Menjadi serakah, 1 Timotius 6 ayat 9. Tapi mereka ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakan. Yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Orang yang serakah motivasinya hanya untuk uang. Mereka akan melakukan apa saja dan segala macam cara mereka gunakan untuk dapatkan uang. Betul saudara, orang-orang serakah begitu. Cara apa digunakan supaya dapat uang. Saya mau bilang, tadi janji Tuhan ada, Tuhan tidak tinggalkan kita. Tuhan tidak pernah membuang kita. Dia ada untuk berkati kita. Ada istilah bahwa tidak ada uang, tidak ada teman. Kalau Bapak Ibu Saudara, saya ada uang, saya ada teman. Coba kalau Bapak Ibu punya uang banyak, teman paling banyak. Ketika kita punya banyak, orang paling banyak. Rumah penuh, mobil-mobil parkir banyak. Tapi ketika kita jatuh di titik rendah, tidak ada orang-orang itu. Tapi satu pribadi yang terima kita, yang ada untuk kita, yang mengangkat kita dari titik rendah. Dialah Yesus Kristus Tuhan. Sahabat, Bapa yang baik untuk kita. Boleh kehilangan teman, tapi Yesus ada buat kita. Dia sahabat yang baik. Dia terima Bapak Ibu Saudara. Dan dia siap menolong, mengangkat, memulihkan. Tidak akan hilang harta-harta yang hilang itu. Tidak akan. Nanti Tuhan kembalikan semuanya. Anda akan dapatkan lagi lebih dari yang pertama Anda dapatkan. Tuhan akan kasih Anda teman-teman yang mengasihi Tuhan. Yang akan menopang Anda, berdiri untuk Anda. Dan berkata, jangan takut, aku ada untuk kamu. Aku pasti menolong kamu. Jadi jangan pernah kehilangan teman lalu takut. Siapa berteman dengan saya? Saya tidak punya teman lagi. Saya bilang tidak. Tuhan siapkan orang-orang tepat. Orang-orang mengasihi Tuhan. Orang-orang itu akan mengasihi Anda. Menolong Anda waktu Anda ada di titik nol. Jadi ingat baik-baik. Ketika kita ada di atas, susah sekali orang. Banyak sekali teman. Tapi kalau jatuh itu susah. Tidak ada uang, ada yang tidak bilang, tidak ada uang, tidak ada teman. Betul? Sama mau berteman dengan orang-orang susah. Tidak ada uang, tidak ada sayang, betul? Kalau ada uang, sayangnya minta ampun. Yang C menjadi jahat. Bahaya virus hamba uang menjadi jahat. Malaki 2, Malaki 3 ayat 6-10. Iya. Bapak Ibu Saudara, mengapa Ananias dan Safira bersepakat berbohong dan menipu para rasul? Karena cinta mereka akan uang. Sehingga melakukan kejahatan itu penipuan. Alkitab mengingatkan kita. Supaya kita tidak jadi pencuri, perampok seperti mereka. Amin. Ya. Mereka menipu hanya karena cinta uang. Uang tidak jahat saudara. Orang yang mencintainya yang jahat. Mereka berdua adalah murid-murid Tuhan ya. Mereka orang-orang percaya Tuhan di Yerusalem. Tapi mereka karena cinta akan itu uang. Maka mereka menipu itu pemimpin mereka. Mereka menipu Petrus dan teman-temannya. Dan ini adalah sebuah kejahatan. Dan firman Alkitab ingatkan kita. Supaya kita tidak jadi pencuri atau perampok seperti mereka. Kita lihat Malaki 3 ayat 8-10. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata. Dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhanmu itu ke dalam rumah perbendaharaan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Amin saudara. Saya pikir Bapak Gembala sudah khotbahkan ini banyak kali di sini. Setiap orang yang pernah datang di gereja berkata. Kalau saya berbincang-bincang dengan mereka berkata begini. Ibu, memang kami jatuh ya di bawah. Itu karena satu, kami tidak membawa persembahan kami di rumah Tuhan. Kami tidak membawa perpuluhan di rumah Tuhan. Itulah sebabnya kami jatuh di bawah, titik di bawah. Saudara tadi Tuhan Yesus berkata, bawa itu di rumahku. Apakah aku tidak berkati kamu?
Aku akan menghardik binatang-binatang pelahap yang berusaha makan hartamu, uangmu. Itu janji Tuhan. Jadi ketika Anda tidak mau melakukannya, binatang-binatang pelahap itu akan datang untuk menghancurkan bisnis Anda, usaha Anda. Binatang-binatang pelahap itu seperti manusia-manusia. Orang-orang yang datang untuk mengambil Anda punya uang. Jadi firman Allah berkata ketika kita datang kita ambil itu uang. Sepertinya banyak ya. Tapi lama-lama kita lihat, lah uang banyak itu di mana? Dia pergi. Karena ditaruh dalam pundi-pundi yang kosong. Jadi Anda harus taat untuk melakukan firman Tuhan. Saya mau katakan, gereja ini bukan gereja miskin. Amin saudara. Bukan miskin saudara. Namanya gereja tetap diberkati Tuhan. Saudara, gereja-gereja juga di mana-mana diberkati Tuhan. Ketika orang mentaati firman Tuhan, maka janji Tuhan tergenapi. Ketika orang bawa berpuluhan di rumah Tuhan, dia diberkati. Tidak ada lagi binatang pelahap yang ambil dia punya uang. Amin. Ya, jadi Anda diwajibkan untuk bawa, harus. Itu di perjanjian lama. Dan mungkin Anda berkata, itu kan perjanjian lama, sudah berlalu. Setiap yang tertulis dalam perjanjian lama, tergenapi dalam perjanjian baru. Amin saudara. Mari kita lihat Matius 23 ayat 23. Apa perkataan Tuhan Yesus dalam perjanjian baru ini? Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Ya, yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Yaitu apa saudara? Keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Tuhan bilang kamu abaikan, kamu harus bikin. Yang satu hari dilakukan, yang dilakukan mana saudara? Yang harus dilakukan perpuluhan, harus dilakukan. Dan yang lain jangan diabaikan. Yaitu keadilan, belas kasihan, kesetiaan. Itu harus dilakukan. Jangan abaikan akang. Yang satu harus dilakukan. Yang satu mana? Persembahan, persepuluhan, itu harus dilakukan. Kata Yesus. Jadi kalau saudara bilang itu dulu. Yesus berkata, yang satu harus dilakukan. Yaitu persembahan, persepuluhan. Bahwa itu di rumah Tuhan. Ketika Anda mentaati ini firman Tuhan, Anda diberkati oleh Tuhan. Saudara, selama suami saya memegang gereja ini, sampai kepada saya, kami tetap setia membawa persepuluhan di rumah Tuhan. Saya masih mahasiswa saudara, waktu saya bertobat tahun 84, saya sudah bawa persembahan persepuluhan. Karena waktu itu kami sudah diajar tentang perpuluhan. Saya masih mahasiswa saudara. Dari mana saya dapatkan perpuluhan? Bapak saya kirim uang saya setiap bulan. Ada orang-orang memberkati saya, kasih saya uang. Dari uang-uang itu saya angkat perpuluhan. Untuk saya berikan untuk pelayanan misi. Karena janji saya waktu itu untuk Tuhan satu. Menjadi hamba Tuhan full timer. Yang kedua, itu dulu saudara. Yang kedua, menjadi pendoa untuk misi. Dan yang ketiga, memberi bagi pelayanan misi. 3 ini. Saya waktu itu tidak tahu kalau itu ada. Jadi saya waktu itu kita lagi ikut acara. Kemudian dikasih kertas. Teman saya lagi ngomong dengan saya. Saya tidak perhatikan apa yang sementara dibilang. Karena waktu itu teman saya tanya saya tentang sesuatu gitu. Jadi saya lagi jelaskan. Tiba-tiba itu hamba Tuhan disuruh tulis. Jadi saya bilang teman saya bilang, ini tulis itu 33 coret. Hah? Coret 33. Sudah ke sini. Saudara, memang saudara kalau bikin apa-apa itu mesti baca baik-baik. Jadi saya tidak tahu coret 33 itu apa. Sudah dibawa masuk. Hamba Tuhan berdiri di depan. Hamba Tuhan dari luar ya, dari Malang waktu itu. Siapa yang berdoa, siapa yang coret pertama untuk menjadi hamba Tuhan full timer. Saudara, saya waktu ingat tadi kan saya coret pertama. Berdiri ke seng. Sementara saya sudah coret. Saya berdiri saudara. Duduk. Yang kedua lagi yang coret. Saya berdiri yang ketiga. 3-3 saudara. Dalam keadaan saya tidak baca. Tapi saya pikir Tuhan itu hebat. Kalau saya baca saya tidak akan tulis satupun. Tapi Tuhan itu hebat karena saya tidak perhatikan. Jadilah saya. Apa yang didoakan kemudian hamba Tuhan itu dari luar negeri. Tapi beliau pelayanan di Batu, Malang. Jadi kami didoakan waktu itu. Yang beri doakan. Tapi saya memang lihat apa yang didoakan itu juga terjadi. Saya melayani Tuhan secara full. Kemudian berdoa untuk misi dan pelayanan misi. Jadi saya waktu mahasiswa saya sudah berikan perpuluhan saya untuk misionari. Itu saudara. Jadi ketika suami saya dan saya ada di sini untuk gereja ini. Kami membawa persembahan persepuluhan kami. Di samping persembahan-persembahan lain. Persembahan akhir tahun itu merupakan waktu yang kami nantikan. Untuk lepas berkat di akhir tahun. Apakah kami miskin? Tidak saudara.
Kami tidak pernah miskin. Kami diberkati Tuhan. Apakah suami saya pergi saya miskin anak-anak? Tidak. Tuhan berkati kami justru lipat-lipat ganda. Saya mau bilang buat Anda ada di rumah yang menyaksikan khotbah saya di siang hari ini. Anda dengar apa yang terjadi di dalam perjanjian lama. Terjadi di perjanjian baru. Diulangi. Apa yang dikatakan perjanjian lama. Digenapi di perjanjian baru. Tuhan Yesus berkata yang satu harus dilakukan. Itulah persembahan persepuluhan. Dan yang kedua keadilan. Kasih. Belas kasihan. Harus juga dilakukan. Jadi kalau Anda jemaat dari Ambon saya ajarkan Anda ini kebenaran firman Tuhan. Dan ini diulang-ulang disampaikan oleh gembala kita. Gembala kita sebelum pergi diulang-ulang. Karena ketika kami membayar persepuluhan kami. Ketika kami memberi persembahan persepuluhan kami. Mengembalikannya kepada Tuhan. Tuhan berkati kita limpah ruah. Kami tidak pernah susah saudara. Suami saya punya allowance di sini tidak bisa mencukupi 2 anak saya yang kuliah. Tidak mungkin saudara. Apalagi anak saya menikah yang kedokteran. Tidak mungkin. Uang itu tidak cukup. Untuk allowance, untuk bayar kebutuhan anak-anak kami yang kuliah waktu itu. 2 anak saya kuliah. Tapi saudara, apakah Tuhan tidak berkati kami? Tuhan berkati kami. Tuhan berkati kami limpah-limpah. Setiap anak saya di kedokteran punya uang, semua selesai. Tuhan siapkan bagi kami. Karena Tuhan sudah janji untuk kami. Tuhan tidak akan membiarkan belalang-belalang pelahap makan berkat untuk kami. Tuhan tidak akan pernah biarkan orang-orang jahat ambil uang kami. Tidak akan. Itulah sebabnya suami saya ajarkan Bapak Ibu Saudara. Dan saya juga mengajar Bapak Ibu Saudara. Perpuluhan itu punya Tuhan. Anda cuma kasih 10%. Amin saudara. Kita masih sisa 90%. Tuhan tidak bilang bagi 2 itu kamu punya uang. Tidak. Tuhan bilang 10 saja. Dan kita harus bersyukur buat Tuhan. Kita masih punya 90%. Kita bersyukur buat Tuhan. Kita syukuri. Kita cukup dengan yang Tuhan kasih buat kita. Amin saudara. Jadi jangan Anda bilang pengemis. Tidak ada pengemis saudara. Justru kami orang diberkati Tuhan. Bukan pengemis. Kalau pengemis tidak punya uang, tidak punya apa-apa. Tapi Tuhan menunjukkan kami diberkati Tuhan. Ketika kami taat melakukan firman Tuhan. Kami diberkati Tuhan. Bapak Ibu diberkati. Saya ingatkan ini tegas buat saudara. Supaya kalau ada posting, orang posting sembarangan. Jangan Anda tanggapi. Tapi waktu saya lihat, saya bilang Tuhan urus orang ini. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan. Yang terakhir. Virus. Iya. Virus hamba uang. Iya. Bahaya virus hamba uang. Yang terakhir. Menyimpan dari iman. Ada orang menjual iman hanya karena uang. Betul saudara? Di mana-mana orang jual iman tuh. Untuk uang. Kedudukan jabatan. Jadi saya mau bilang untuk wanita yang belum keluar, yang belum nikah. Jangan karena dapat uang, tinggalkan Tuhan. Amin. Ada laki-laki ada hidup banyak belum kawin. Tinggal kamu berdoa saja Tuhan beta suka ini. Lalu bilang akan bertuhan. Amin. Jangan karena uang tinggalkan Tuhan. Berbalik dari jalan Tuhan. Mari kita lihat Ibrani 13 ayat 5b dan 6. Firman Allah berkata. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Amin saudara. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jemaat dari Ambon Tuhan tidak tinggalkan kita. Tuhan tahu Anda punya pergumulan, persoalan. Kebutuhan-kebutuhan suri anak makan minum. Kalau Tuhan berkati kami hamba-hamba Tuhan. Karya hidup Ambon. Tuhan dan sama untuk jemaat hidup Ambon. Anda tidak akan pernah kurang. Anda akan diberkati Tuhan. Naik menduduki posisi-posisi penting. Di kantor-kantor tempat Anda bekerja. Anda akan dapatkan promosi-promosi. Yang Anda sendiri tidak pernah pikirkan. Itu akan Tuhan buat untuk Anda. Karena Tuhan mengasihi Anda. Amin saudara. Tuhan tadi bilang aku tidak tinggalkan kamu. Artinya Tuhan ada untuk lihat. Ini orang ini kebutuhan ini. Orang ini kebutuhan ini. Aku supply. Aku berikan untuk kamu. Itulah Tuhan kita. Amin. Yang kedua Filipi 4 dan 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Katakan amin. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Amin. Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Amin. Anda punya keperluan apa? Tuhan katakan, aku akan memenuhinya. Apapun keperluanmu, Tuhan memenuhinya. Bagaimanapun kondisi keuangan Anda saat ini, jangan kehilangan pengharapan. Percaya Tuhan, karena Tuhan setia dengan janjinya. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan gereja ini. Di gereja ini Anda akan mendapat pengajaran-pengajaran yang menguatkan Anda untuk tetap berdiri. Di tengah-tengah goncangan, kekosongan. Jiwa Anda di tengah masalah datang bertubi-tubi. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan gereja.
Firman Allah tadi berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku tidak akan meninggalkan rumah-rumah tangga yang karya hidup Ambon. Aku tidak akan meninggalkan. Ada kebahagiaan, ada damai, ada sukacita di sana. Ada beras-beras yang akan dikirim masuk dalam tong-tong berasmu. Ada makanan-makanan yang dibawa masuk dalam rumah-rumahmu, meja makanmu. Kalau Tuhan berkati kami hamba Tuhan di gereja, Tuhan yang sama untuk Bapak Ibu Saudara. Anda tidak pernah jadi pengemis, tidak pernah jadi gembel, tidak. Anda orang diberkati Tuhan. Anda orang diberkati Tuhan. Anda orang diberkati Tuhan. Tuhan tahu apa keperluanmu. Dan Tuhan akan menyelesaikan semuanya. Tapi yang Tuhan mau, Anda harus tinggalkan virus-virus yang membahayakan rumah tangga Anda. Kalau virus itu ada, menghalangi berkat. Kalau virus itu ada, mematikan potensi, karunia, masa depan Anda. Anda harus bereskan virus itu. Dan Anda akan melihat kemuliaan Tuhan. Saya percaya jemaat Terpah Ambon, Anda tidak pernah miskin. Setiap pagi saya bersabat di rumah saya supaya Anda tuh diberkati. Jadi saya percaya Anda tidak akan pernah gembel, tidak akan pernah jadi pengemis. Tidak, Anda orang diberkati. Usahamu, pekerjaanmu, bisnismu, proyek-proyekmu, usaha-usaha onlinemu, rumah makanmu, adonan rotimu. Makananmu apa saja yang kau kerjakan diberkati Tuhan. Engkau tidak akan pernah jadi pengemis, tidak. Engkau tidak jadi penggembel, tidak. Engkau orang diberkati. Jemaat hidup Ambon, orang diberkati Tuhan Allah. Orang diberkati Tuhan. Berkat kejar saudara. Jadi saudara kau diberkati. Dan saudara kau menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita, saya percaya kita diberkati. Dan semua yang percaya katakan amin.